Halo Ceroter, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jack. Kali ini saya akan keluar dari zona nyaman dengan merangkum sebuah film bergenre thriller yang cukup membuat jiwa dan bulu bawal kalian meringkak atau merinding. Sesuai judul dan tahun yang sudah jelas tertera di awal video, langsung saja cari posisi rebahan yang nyaman, siapkan cemilan, jauhkan barang pecah belah, naikkan resetting celana, selamat menonton, dan Meki Crot. Diawali dengan memperlihatkan aksi udag-udagan seorang wanita bersama seekor pria di sebuah lorong, yang mana hal tersebut disebabkan tempat tersebut akan segera lockdown, dan mereka pun bergegas untuk keluar dari tempat tersebut dengan menyisakan waktu 30 detik. Namun naas, salah satu pria brewok bernama Oleg pun menembaki mereka berdua dengan alasan yang belum puguh-puguh, sehingga si wanita yang bernama Chloe dan seorang pria pun tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Chloe pun segera bergegas ketika mendengar suara keras seperti suara monster. Namun si pria pun harus mengalami apes tatkala rolling door menuju ke lorong lain pun hampir tertutup, dan akibat hal tersebut beliau hanya bisa terjepit tidak walakaya. Setelah itu, Chloe pun mengirimkan pesan video yang mengatakan bahwa pusat penelitian atau labnya diserang oleh sosok makhluk misterius, dan dalam lab tersebut hanya tinggal menyisakan dirinya saja. Dan pada pesan ini, Chloe pun juga berkata bahwa jika menginginkan seorang pria bernama Adam dan hasil penelitiannya, maka mereka harus membebaskannya dari lab tersebut. Karena dalam waktu 24 jam, semua pintu keluar pun akan kembali terbuka, sehingga mereka bisa saja kehilangan jejak si Adam. Entah siapa sebenarnya sosok si Adam ini dan makhluk apa yang menyerang lab tersebut. Sabar, nanti juga akan terungkap. Adam, in all of his research, get me. I'm still inside. Everyone else is dead. In 24 hours, these doors will unlock and you will lose Adam forever. Setelah mengeluarkan peluru dari pengpelangannya, Chloe pun mencoba mencari tempat untuk berlindung. Namun sial baginya, pintu tersebut justru harus macet, yang kemudian menyebabkan si makhluk misterius itu datang ke tempat Chloe. Dan pada awalnya Chloe pun berniat untuk mengkadek si monster. Namun setelah dipikir lagi, jika si monster mati di awal film maka durasinya akan sangat pendek sekali. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi. Namun lagi-lagi hal membagongkan pun terjadi tatkala sebuah kunci Inggris ragrag tepat di samping Chloe, yang kemudian si monster pun langsung merangkak tepat di depan bebenguk si Chloe. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang anggota pasukan militer bernama James, ini orangnya, yang mana dia pun mendapat panggilan video call dari sang istri tercinta yang memintanya untuk segera pulang ke rumah agar bisa membantunya mendekor kamar tidur untuk calon anaknya. Namun karena James masih memiliki pekerjaan yang sangat sibuk, ditambah lagi bayarannya juga sangat wegah sekali, sehingga dengan terpaksa sang istri pun hanya bisa iya-iya saja. I need you to choose me over him. How much is that? Neighborhood. This is gonna be a better school. This is gonna. Coming home today. I know. It's just one more job. Thing, all right? And it's all meaningless if you die out there and don't come back to us. Okay. Call me when you get back. I will call you the second I'm done. All right? I love you.
Setelah berkumpul di dalam pesawat, sang pimpinan pasukan yang bernama Rachel pun menjelaskan bahwa orang yang membayar mereka mendapatkan sebuah panggilan darurat dari fasilitas penelitian mereka yang merupakan sebuah bunker. Menurut penelitian tim F7 Corporation cabang Ciaur Beti, bunker tersebut konon bisa membangkitkan genom manusia yang sekarang ini bunker tersebut telah dikepung oleh para pasukan milisi. Sedangkan pasukan milisi yang dipimpin langsung oleh si Oleg memiliki persenjataan yang begitu lengkap. Dan sekarang ini mereka semua masih mengitari hutan tersebut untuk bisa mencari jalan masuk. The compound is currently on lockdown with enemy molecular research lab that is on the cutting edge of unlocking the human genome. Hostile militia started. They have men searching the forest for another numbers, resources, and artillery. If alerted to our location, Oleh karena itu, Rachel dan pasukannya pun dituntut harus bisa menyelamatkan seorang ilmuwan cantik, yakni si Chloe. the mission is to enter the facility, rescue the scientists with the research, and exit undetected. Oleh karena itu, Rachel pun membagi pasukan tersebut menjadi dua kelompok, yakni pasukan Alpha yang dipimpin langsung oleh Rachel, sementara James dan satu rekannya bernama Marshall tergabung dengan kelompok Bravo yang dipimpin langsung oleh saya pribadi dari kejauhan. Dan dalam waktu 24 jam helikopter pun akan tiba di landing zone untuk menjemput mereka semua. Currently, we have a team on the ground, and they have found 2 escape tunnels. 2 will join Bravo, Moses, and Preacher. In 24 hours, a helicopter will arrive at our LZ for extraction. Singkat cerita, James dan Marshall pun sampai di leweng tersebut. Tak lama mereka berdua pun melihat seorang pria yang sedang kukulunuan dengan menggunakan sebuah alat detektor logam. Karena si pria tersebut merasa soak dengan keberadaan James dan Marshall yang membawa senjata, dia pun dengan cepat segera lompat. Namun sialnya James dan Marshall pun harus kehilangan jejak si pria itu. Tapi beruntung si pria tersebut berhasil tertangkap oleh Patcher, salah satu anggota tim Bravo. This is not okay. You don't have to run. He's gonna... It's okay. There he goes. He's running. Enemy militia. Compromised. Got a runner. Got a runner. Salah satu anggota tim Bravo yang bernama Moses pun mencoba menginterogasi si pria itu yang pada akhirnya tetap saja tidak mau buka mulut. Dan karena sudah rujit alias muak, Moses pun berniat untuk memodarinya. Tapi James yang baik hati pun menyuruh si pria tersebut untuk tidak memberitahu mereka kepada rekan milisinya. Dan kemudian mengikat si pria itu di sebuah pohon. Well, we'll get him too. That thing's coming. Di sisi lain, Rachel dan pasukannya pun berhasil masuk ke lab tersebut untuk kemudian berhasil meledakkan sebuah tembok yang katanya menuju ke salah satu ruangan lain. Namun mereka semua alangkah dibuat terkejut ketika melihat seorang bapak-bapak yang mirip seperti zombie dan tiba-tiba Keep your eyes peeled. We don't know what we're walking into. di sisi lain, si pria misterius tadi berhasil lepas yang mana bersama dengan itu, tiba-tiba terdengar suara yang merupakan bom ledakan dari para kaum misli hutan tersebut. Alhasil, pertempuran epik pun tak terelakkan. James yang melihat si pria misterius tadi tengah menghubungi para rekan milisinya pun segera menembaknya hingga membuatnya tewas seketika. Marshall yang melihat si Pitcher tengah terluka parah pun mengajak James untuk meninggalkannya karena bisa saja si Pitcher ini semakin menambah beban mereka, ditambah lagi para milisi yang semakin murudul untuk menangkap dan mengepung mereka. Namun karena jiwa solid dalam hati James sudah melekat dan tidak ingin meninggalkan seorang rekan yang tengah membutuhkan pertolongan, James pun dengan cepat mencoba untuk mengobati luka tembakan itu. Namun karena banyak sekali pasukan milisi yang murudul, James pun dengan terpaksa harus menyemputkan si Pitcher ke dalam sebuah logak. Preach, we're gonna put you in that hole, we'll come back for you, yeah?
Selang beberapa saat kemudian, salah satu milisi pun membawa seekor anjing pelacak, yang mana hal tersebut menyebabkan si Pitcher dalam bahaya besar karena berhubung dengan kondisinya yang sedang tidak walakaya, dan James pun dengan emosional memaksa Marshall untuk menembaknya. Namun pada awalnya Marshall menolak permintaan itu karena jika saja Marshall menembak anjing atau pemiliknya, maka posisi mereka akan terancam dalam bahaya. Namun karena James memaksa, akhirnya Marshall pun menembak si anjing, dan resikonya mereka kembali harus mengalami baku tembak dengan para milisi bajingan itu. Shot her, he's dead. He's already dead, Beckett. Sure he wants to... Karena tak ada pilihan lain berhubung peluru dari masing-masing sudah habis, maka mereka berdua pun memutuskan untuk melompat ke dalam malungan yang cukup tinggi dan volume air yang begitu deras. Tanpa mereka sadari, si Oleg dan rekannya pun sedari tadi mengawasi Marshall dan James yang masih tikerelap. Oleg sendiri tidak berniat untuk langsung menembak James dan Marshall karena bisa saja Oleg memanfaatkan mereka agar bisa terarah menuju pintu bunker. Let them lead us to the entrance. We will deal with them then. Dream. Won't be long. Keep your distance. Setelah kembali bercengkrama, James dan Marshall pun kembali melihat peta yang terdapat pintu rahasia menuju bunker, yang mana menurut peta itu sendiri lokasinya tidak jauh dari tempat mereka saat ini. This is it. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di depan sebuah gua. Pada awalnya James sendiri tidak ingin langsung saja masuk ke dalam gua itu tanpa menunggu tim Alpha alias timnya si Rachel datang. Namun karena terdengar suara anjing para milisi, James pun dengan terpaksa masuk ke dalam gua itu, yang ternyata saat dimasuki gua tersebut sangat sempit sekali. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dalam benak James yang mungkin saja beliau salah membaca peta atau mungkin saja petanya itu tijuralit. You're sure this is the right... Those dogs again. Honestly, I'm not sure of anything right now. I wouldn't trust you to read a book. Those in here. Yeah, well, let's hope I... Namun setelah diperiksa lebih klise dan teliti, akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu rahasia menuju bunker tersebut, sehingga dengan cepat mereka berdua pun membuang batu-batu yang menghalangi pintu rahasia tersebut. Setelah berhasil masuk ke sebuah ruangan, Marshall pun melihat sebuah foto si Chloe bersama foto monster yang ternyata adalah hasil uji coba DNA. Dan karena ini akan sangat beresiko tinggi untuk dihadapi, Marshall pun memutuskan untuk mengajak James pergi dan menjauh dari tempat tersebut. Namun James yang penasaran pun memutar sebuah rekaman dari seorang pria yang menjelaskan bahwa percobaan untuk memulihkan subjek N dari Glister sudah pack alias sudah sukses. Namun ketika diuji pada manusia, uji coba tersebut pun justru menyerang DNA manusia, yang alhasil menjadikan manusia tersebut berubah menjadi semacam spesies aneh yang bisa dikatakan berubah seperti seekor zombie. The expedition to recover Subject N's body from the clay among some of the scientists of this specimen is the biblical speed, but the human trials have proved devastating. The form, maybe we should have left it in the ice. Tak lama mereka berdua pun mendengar suara seorang wanita dari ruangan lain, dan saat disamperkan alias didekati, James pun melihat sebuah bayangan seorang manusia yang sedang nyumput di balik rak, dan itu adalah si Chloe. Drop the axe. It's okay. Junior, I found her. That's Chloe? Si Chloe sendiri langsung menjelaskan bahwa monster tersebut memiliki indera penglihatan yang sedikit, mohon maaf, agak sedikit bolor alias buram, dan mereka sendiri lebih tertarik dengan sumber suara untuk menemukan mangsanya. Get you out of here. You need to be quiet. They're attracted. Saat itulah James pun keragakan sebuah cairan lengket seperti ciduh, dan tiba-tiba...
Ya, si monster itu pun membanting James hingga ngagoler, dan dengan cekatan Chloe pun membabuk si monster dengan sebuah kapak yang membuat si monster itu murlang kepada Chloe. Dan beruntung Marshall pun datang di saat yang begitu tepat sekali, kemudian menembaki si monster yang membuat si monster itu shock dan memutuskan untuk kembali ke langit-langit atap. Menyadari bahwa si monster kabur bukan berarti shock, karena sebenarnya si monster tadi kabur hanya untuk memanggil rekan-rekannya saja. Chloe pun bergegas mengajak James CS segera kabur dari tempat biadab tersebut. Namun sayangnya mereka pun harus terhenti tatkala James yang berhasil melihat para milisi bajingan tersebut menemukan jalan masuk. Ditambah lagi Marshall yang melihat si monster jahanam itu mencoba mendekati mereka bertiga. Dan Chloe pun dengan terpaksa memutuskan untuk mengajak mereka berdua masuk melalui saluran udara. Saat sedang kokorondangan, Chloe yang berada paling depan pun dibuat cukup terkejut saat melihat si monster yang berada tepat di bawahnya. Namun alangkah bagongnya si Marshall saat walkie-talkie-nya berbunyi, dan beruntung si monster itu pun masih tidak ngeh dengan suara tersebut. Saat melihat ke bawah, si monster itu pun ngalengit entah kemana, tapi tiba-tiba ya, si monster itu pun ngajreng dengan begitu menggoblokkan sehingga membuat mereka bertiga rewas yang alhasil membuat mereka gugur-gugan dan tegang. Namun karena masih ditakdirkan selamat oleh sutradara, mereka bertiga pun berhasil kabur dan beralih ke tempat yang lebih aman. Poke your head up, I swear to God. Come on. Setelah keluar dari saluran udara, James pun memaksa Chloe untuk membuka cungur tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan jika Chloe tidak mengaku atau tidak mau buka cungur, maka mereka berdua terpaksa akan memarabkannya kepada si monster biadab tersebut. What's going on? They're genetic hybrids. Hybrids. Just get me out of here. Please. Chloe pun berkata bahwa monster tersebut merupakan sejenis hybrid genetik yang merupakan bagian dari DNA manusia, dan orang yang pertama mendonorkan darahnya untuk diinjeksikan kepada si monster biadab itu bernama Adam. Is there something else? We called it Subject N. Part human, part Adam with it. Can we go now? James sendiri berniat mencari jalan keluar lewat jalur tim Alpha, namun Chloe pun malah menolak dengan alasan bahwa disitulah awal mula pembuatan si monster biadab, dan tak hanya itu si Adam sendiri telah menginfeksi 26 karyawan di tempat ini, dan yang berhasil selamat adalah si Chloe sendiri. Saat itulah Chloe pun kembali menjelaskan bahwa si Adam merupakan monster sejenis hybrid pertama yang diciptakan 30 tahun silam, dan kemudian dipindahkan ke lab ini karena kondisinya yang semakin tidak stabil. Selama penelitian di tempat itu berlangsung, sebuah fakta pun terungkap bahwa jika DNA dari si Adam tersebut sangat berbahaya bagi DNA manusia dewasa, dan jika digabungkan pada sebuah embrio manusia, maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah kesempurnaan DNA. Down. You couldn't go down there if you wanted to. What's wrong with you? We can't go back up. The militia are up there. It's Adam, huh? Why is he so important? Adam was the first successful hybrid created 30 years ago. Adverse effects on adult DNA. The only way it emerged into genetic strains is in an embryo. Here for containment when he became unstable. You guys put him in containment? Gone back. So what happened to him? Didn't you just hear he didn't get breastfed? Nobody acted. Moral of the story, you have to have consent. Got it. He snapped. Saat itulah muncul salah satu milisi yang berhasil menemukan mereka bertiga. Namun karena si milisi itu berbicara sangat celemeng sekali, James pun menyuruhnya untuk tidak berbicara karena ada sesuatu yang mengincar mereka. Dan alangkah bagongnya si milisi yang tidak percaya kepada James, dan ya, dia pun dikerabut oleh si monster, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka bertiga untuk kabur melalui sebuah saluran kecil. You wouldn't have come at all. James pun bertanya apakah sosok Adam itu adalah si monster biadab tadi, dan Chloe pun menjelaskan bahwa Adam sendiri telah dihabisi oleh seorang pria bernama Oleg yang ternyata merupakan pimpinan dari para milisi bajingan itu. That Adam? Hey,
Is that Adam? Who the hell's Oleg? He was in charge of Plot twist. Caregiver kills the patient. So why is Dan tujuan Oleg mengepung bunker tersebut adalah ingin menjadikan pramonster itu sebagai senjata. Let's weaponize Adam's research, which I have. Setelah kabur dari saluran udara, mereka pun hanya tinggal menemukan satu pintu lagi. Namun karena waktu yang tidak cukup untuk menempuh land zone dikarenakan waktu lockdown yang akan berakhir, di suatu ruangan mereka pun menemukan Rachel yang sedang terluka cukup parah, dan terlihat di monitor para milisi pun sudah mulai berdatangan masuk mendekati mereka. Kemudian Chloe pun menjelaskan bahwa Rachel telah terinfeksi dan akan segera berubah menjadi monster. Namun karena Marshall terus memaksa untuk membawanya, Chloe pun menyuruhnya untuk membawa sebuah tandu. Lalu James mencari jalan keluar dan Chloe sendiri berniat untuk menjaga Rachel yang padahal dia berniat untuk membunuh Rachel. Bagong emang, tapi ya harus biji mana lagi, dia kan udah terinfeksi, terus bisa saja menginfeksi mereka bertiga. Jadi ya mending bunuh saja si Rachelnya. Adil sedayana? Adil. Tapi tidak dengan Marshall, yang mana beliau pun amuk-amukan atas apa yang dilakukan Chloe kepada si Rachel. Dan Marshall pun dengan emosional cocorowokan menantang si monster itu, yang pada akhirnya menimbulkan masalah yang jauh lebih besar bagi mereka. be here if it wasn't for you? Well, this is my fault. Yeah, it is your fucking fault. What the hell's wrong with you? What the hell's wrong with me, huh? What the hell's wrong with you? Trying to save our lives. We'll be in and out. But no. What the fuck? Enough! I'm like fucking here. Let's end it. Come on, son. Alhasil James dan Marshall pun terpisah, yang mana saat bersembunyi Chloe pun dibuat terkejut saat melihat seekor infektur yang baru saja bangkit, sehingga dengan cepat Chloe pun membunuhnya hingga maut. Di sisi lain, Marshall pun berpikir bahwa tidak akan cukup menghadapi si monster dengan hanya menggunakan pisau pramuka, dan dia pun memutuskan untuk bersembunyi pada sebuah lemari mayat. There's something out there. Thanks for having me. Dan yang lebih menggoblogannya adalah Marshall harus terjebak di lemari mayat itu, ditambah lagi mayat di sampingnya pun kembali bangkit dan kemudian menggigil lengannya. Namun beruntung Marshall pun berhasil membunuhnya. Sementara itu, Chloe pun bergegas mengajak James untuk segera keluar dari tempat tersebut karena dikhawatirkan si Oleg akan segera menemukan mereka berdua dan juga akan menjadikan hasil penelitian itu sebagai senjata. Saat akan pergi mencari Marshall, James pun teringat sang istri di komplek yang sedang hamil, dan muntah yang dialami Chloe bukan berasal dari muriang ataupun masuk angin, melainkan itu merupakan pertanda bahwa Chloe sedang kereuneuh. James pun memaksa Chloe untuk jujur tentang apa yang sebenarnya dia alami, dan benar saja Chloe tengah kereuneuh anak dari si Adam, sehingga bisa disimpulkan bahwa embrio dan hasil penelitian yang tadi dijelaskan merupakan janin yang sedang dikandung oleh si Chloe. Mengetahui bahwa itu akan sangat membahayakan semua orang, James pun melarangnya untuk keluar. Namun tak diduga si monster biadab itu pun muncul kemudian membanting James yang membuatnya ngagoler, sementara si Chloe hanya bisa nyengil tersenyum. Namun tak lama Marshall pun datang menyerang si monster, dan karena Marshall sudah kepalang terinfeksi, dia pun tetap memaksa untuk menembakinya. Thanks for the heads up. You killed me. But she's been lying to us. Dengan cepat, James pun membakar si monster tersebut dengan menggunakan senjata api. Di sisi lain, si Chloe yang berhasil keluar pun cukup senang dan lega. Namun hal tersebut pun tak berserang lama, tak kalah muncul si Oleg yang akan membunuhnya dengan perasaan emosi. Dengan sedikit taburan cinta dan berjanji melakukan pengecoran 1 hari 1 malam, Chloe pun merayu Oleg untuk kemudian membunuhnya. Dan dengan respek yang cepat, Oleg pun membalas si Chloe dengan cara yang serupa. Selang beberapa saat kemudian, James dan Marshall pun keluar dan melihat si Chloe yang sudah ngagoler dengan pisau yang tertancap di perutnya. Dan karena menduga bahwa si Chloe sudah maut, mereka berdua pun mendekatinya. Tapi tiba-tiba
Ya, si Chloe pun kembali bangkit dan berhasil menghajar mereka berdua, dan Marshall yang sadar diri pun memutuskan untuk menjatuhkan diri dan menarik si Chloe hingga membuatnya tewas. Setelah semuanya selesai, James pun mengajak Marshall untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Namun karena Marshall sudah terinfeksi dan kemungkinan bisa membahayakan orang-orang, James pun memutuskan untuk meninggalkannya. Saat akan menelpon bantuan, James pun keburu ngagoler dan belum sempat berbicara sepatah kata pun. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat semua sudah selesai, tim tanggap darurat pun datang di waktu yang sangat tepat sekali tanpa harus ikut berpartisipasi dalam menghadapi pasukan milisi. Seketika itu James pun kembali bangkit yang terlihat dia sudah terinfeksi, lalu kemudian menyerang tim tanggap darurat tersebut. Satu hari setelah itu, virus itu pun mulai menyebar ke kota. Salah satunya berhasil menyerang produser dan sutradara di film ini. Sehingga karena hal itu, tidak akan ada lanjutan dari film ini. Ending karangan saya. Tapi kan kalau begitu endingnya mungkin akan sangat menarik. Tamat, ending yang cukup mengadamkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bagaimana seseorang bisa mengatakan begitu banyak sekali kebohongan kepada dirimu dan tidak pernah merasa bersalah karenanya. Saya Jack mewakili direksi F7 Corporation cabang Johor Beti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Permios, Kelurahan Kampung Dajal.